Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat, bahagia selalu, baik-baik saja ya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di pembacaan kartu secara general reading. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa enggak, bisa juga beberapa saja yang cocok ya. Terbolak-balik juga untuk energinya, timeless waktunya ya, saat ini atau ke depan. Yang mau personal reading, konsultasi, curhat, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Kita lihat untuk temanya apa ini. Di sini ada temanya tentang isi hati dan pikirannya seseorang. Ya, ini ada apa nih? Ya, di dalam pikirannya seseorang ini. Khususnya untuk beberapa nih yang sudah berjarak, hubungannya mungkin tidak baik, atau sudah lost contact, atau bahkan sudah pergi mungkin seseorang ini ya. Ada kerinduan yang mendalam. Dia merasa sangat rindu banget. Tapi dia juga nggak tahu ya harus ungkapinnya bagaimana ya, mengungkapkan secara langsung, bingung. Energi rindu begitu kuat ya, sering banget memikirkan kamu dalam diam. Bahkan saat sedang menjalani kesehariannya, mungkin sebelum tidur, makan, saat bekerja ya, bayangan tentang kamu ini terus menghantui pikirannya. Mungkin komunikasi antara kalian sedang buruk atau bahkan terputus, sehingga ya dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan perasaannya. Dalam hatinya ingin banget ini bertemu, tapi takut juga komunikasi lewat media juga hanya akan menimbulkan huru-hara, konflik, drama ya. Nah, itu yang ditakutkan. Meskipun ada keinginan untuk bertemu, ia masih mempertanyakan apakah dirinya sudah siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi ya. Ini ada seperti itu. Alasan dibalik sikap pasifnya, saat ini dia terlihat pasif atau menjauh, berjarak. Nah, sebenarnya bukan berarti nggak peduli ya. Dia ini hanya ingin menenangkan diri karena hidupnya penuh dengan masalah yang terus menghimpitnya dari berbagai sisi. Tidak hanya tentang hubungan kalian, tetapi juga masalah keluarga, keuangan, pekerjaan ya. Bahkan mungkin ada konflik dengan orang-orang di sekitarnya yang membuat sulit fokus ya, dan merasa semakin terbebani ya. Jadi dia memilih kayak diam gitu, menghindari percakapan ya agar bisa mencari ketenangan. Takut juga jika bicara dengan dengan atau dalam keadaan yang penuh tekanan gitu ya, dia malah akan ya, ditakutkan ada hal-hal yang bisa menyakiti atau semakin memperumit hubungan kalian. Nah, itu ya. Perasaan yang terpendam, dia menyimpan banyak hal yang ingin diungkapkan ya sama kamu, tapi belum memiliki keberanian untuk jujur. Ada banyak perasaan yang ia pendam, mulai dari rasa bersalah, rindu ya, hingga harapan yang masih tersisa. Jadi dalam pikirannya suatu saat nanti nih, dia pasti akan terbuka menceritakan semuanya sama kamu. Tetapi ya untuk saat ini ragu aja, takut bahwa jika dia mulai berbicara jujur ya, kamu nggak akan bisa gitu menerima atau memahami alasannya. Jadi begitu banyak luka yang ia sembunyikan ya, bukan hanya karena kesalahannya, tapi ya karena situasi yang sulit dia kendalikan gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat. Di sini kenangan dan rasa syukur walaupun hubungan kalian sudah berlalu.
Dia tidak menyesali pernah mengenali dan memiliki kamu. Baginya mungkin kamu ini adalah bagian penting dari masa lalu yang membawa banyak pelajaran berharga. Jadi ada banyak momen yang masih terlintas di pikirannya, ya. Ya, mungkin bercanda gurau, ya, tawa bersama, percakapan panjang mungkin, ya, bahkan pertengkaran yang pernah terjadi. Jadi semua itu tidak membuatnya marah atau benci, justru dia bersyukur pernah memiliki kesempatan untuk berbagi momen bersama kamu. Meskipun semuanya sudah berubah, ya, dia tidak menyimpan kenangan itu dengan baik. Dan terkadang mengingatnya dengan senyum kecil di wajahnya. Ya, gitu. Rasa sakit dan harapan untuk diperhatikan. Dia merasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Ya. Tapi ya nggak ingin, ya, dia itu mengatakan secara langsung. Ada bagian dari dirinya yang terluka, baik karena kehilangan kamu maupun karena masalah-masalah yang sedang ia hadapi. Dalam hatinya dia berharap kamu masih peduli dan akan mencarinya. Ya, tapi ya itu, ya, gengsi, ego, ketakutan membuatnya memilih untuk diam. Dia ingin tahu apakah kamu masih memiliki perhatian gak sih? Setiap kali melihat kamu, ya, tampak bahagia atau melanjutkan hidup tanpa dirinya. Ada perasaan campur aduk ini, antara ingin ikut bahagia untuk kamu, tetapi juga merasa kayak terpinggirkan gitu ya dari kehidupan kamu. Nah itu, ya. Ada kekaguman dan rasa bangga terhadap kamu. Dia sadar bahwa kamu ini adalah seseorang yang kuat. Meskipun pernah disakiti, ya, kamu tetap bisa bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tuh kayak melihat kamu semakin positif aja. Jadi seolah hubungan kalian yang mungkin dulu penuh dengan tantangan justru menjadi batu loncatan bagi kamu untuk tumbuh, ya, dalam diamnya. Dia memantau perkembangan kamu, dia merasa bangga melihat bagaimana kamu menjalani hidupnya saat ini dengan penuh keberanian, ya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang pernah ia sakiti ini bisa berkembang sejauh ini. Nah, ya, dalam hatinya ada rasa kagum, ya, yang mendalam. Tetapi ya, sedikit penyesalan karena dia tidak bisa menjadi bagian dari perjalanan kamu, ya. Sedihlah tentunya. Nah, ya. Oke. Di sini aku melihat ada rasa cemburu, ketakutan kehilangan, membayangkan kamu dengan orang lain, membuatnya marah dan cemburu. Meskipun ya enggak bersama kamu, ya, dia masih memiliki perasaan yang kuat. Setiap kali berpikir, ya, tentang kamu bersama orang yang baru gitu, ya, dia merasa kesal, menyesali keputusannya, ya. Ini bentuk dari ketidakmampuannya untuk benar-benar melepaskan kamu. Jadi dia ingin terlihat baik-baik aja depan orang lain, ya, tetapi ya hatinya penuh dengan emosi, sulit dia kendalikan, ya. Itu. Keinginan untuk kembali dan penyesalan dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang luar biasa. Dalam hatinya dia sering membayangkan masa depan bersama kamu, ya. Bahkan ada sih momen membayangkan bagaimana jika kalian menikah suatu hari nanti. Wow, keren, ya. Namun di sisi lain merasa bersalah, berdosa karena pernah menyakiti kamu. Rasa bersalah ini terkadang ya membuatnya takut untuk kembali karena dia tidak ingin, ya, atau dia tidak yakin apakah masih memiliki kesempatan gitu, ya. Dia ingin memperbaiki semuanya, tetapi dia juga tidak ingin menghancurkan kebahagiaan kamu.
Jika kamu sudah mulai menemukan kedamaian tanpa dirinya. Wah, sedih. sedih ya. Sedih, ini sedih banget. Oke, kita lihat lagi. Nah, kebiasaan melihat ya apa ya ini foto atau rasa tidak rela, dia sering melihat foto kamu nih ya, nggak pernah bosan dia melihat foto. Bahkan dia belum bisa menerima kenyataan bahwa hubungan kalian telah berakhir. Ada bagian dalam dirinya yang belum bisa merelakan perpisahan ini ya, masih berharap ada kesempatan kedua untuk kembali ya. Mungkin dia mencoba melanjutkan hidup, tetapi pikirannya tetap tertuju sama kamu. Kadang-kadang dia bahkan membuka kembali percakapan lama kalian. Mendengar lagu bisa mengingatkan kamu ya. Atau mungkin masih ada nih ya di WhatsApp atau di message, mungkin percakapan kalian dilihat ya, di scroll, diingat-ingat, lagi baik, lagi seneng gitu ya. Seolah itu bisa menghidupkan kembali sesuatu yang telah berlalu. Wah, keren ini ya, seperti itu. Nah, di sini ada kesadaran akan kebaikan kamu. Dia tahu bahwa kebaikan kamu ini jauh lebih banyak daripada kekuranganmu. Baru tersadar dia ya. Gengsi membuatnya sulit untuk mengakui ini sebenarnya. Ya, tapi ini orang tuh menyadari gitu bahwa ya kamu itu sebenarnya sosok seseorang yang selalu memberikan yang terbaik. Ya, tetapi dia tidak cukup dewasa untuk menghargainya. Nah, salahnya ya, dia menyadari sekarang ketika semuanya sudah terlambat, dia baru memahami betapa berharganya, betapa kamu punya kualitasnya ya, betapa kamu tuh penting untukku gitu ya. Setiap kali dia melihat seseorang yang mirip dengan kamu tuh ya, atau ya adalah ya mengingat kebiasaan kecil kamu gitu, dia menyadari bahwa nggak mudah menemukan seorang seperti kamu ya. Teringat langsung sama kamu di sini. Keren ya. Oke, kita lihat lagi di 2 aja. Harapan untuk memperbaiki hubungan di dalam pikirannya, dia ingin memperbaiki semua. Namun dia juga tahu bahwa hidup ini harus seimbang ya. Dia menyendiri, dia berpikir, dia mengevaluasi ya gitu. Dia sadar bahwa jika ingin hidupnya lebih baik gitu ya, dia harus melepaskan hal-hal negatif dan belajar bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, sekarang dia mulai berpikir lebih jernih dan menyadari bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki sebelum dia bisa kembali sama kamu dengan cara yang lebih baik ya. Dia berharap jika suatu saat semesta mempertemukan kamu kembali, dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Wah, ya seperti itu. Ada harapan-harapan seperti itu ya. Ya, perubahannya besar atau perubahan perasaan ya, dan karma yang dibayar. Mungkin ya perasaannya terhadap kamu tidak pernah hilang juga ini. Justru semakin bertambah meskipun dia mencoba mengabaikan. Rasa itu tetap tumbuh dalam hatinya ya. Dia mulai berpikir bahwa ya mungkin semua kesulitan yang dia alami sekarang ini adalah akibat dari karma atau perbuatannya. Nah ya, dia merasa bahwa apa yang dulu dia lakukan, entah itu menduakan kamu, menghadirkan orang lain gitu ya, menyakiti kamu ya, di sini ya, dia merasa bahwa apa yang dulu dia lakukan ini mungkin menyakiti kamu ya. Ya, kini berbalik menimpanya. Dia itu membuatnya semakin sulit untuk melupakan kamu. Nah loh ya, setiap kejadian buruk yang dia alami membuatnya sering bertanya, apakah ini tuh pelajaran yang harus dia terima karena telah menyakiti kamu, menduakan kamu, menyanyiakan kamu, bahkan pengkhianatan, menghadirkan orang ketiga. Apakah ini balasannya, karmanya? Nah, itu merasa dia ya, berpikir ulang. Mantap.
ya, menyesali setelah kalian pergi atau berjarak ya. Gitu. Berharap suatu saat nanti bisa bersama katanya ya. Oke, yuk. Sekian dulu readingan Kak Sila ya di pembacaan kartu secara general reading ini. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Yang suka like and comment jangan lupa ya, subscribe jangan lupa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video aku. Terima kasih yang sudah selalu mensupport aku, menunggu videoku mungkin ya. Amin. Oke, terima kasih, sehat-sehat buat kalian semua, bahagia selalu ya. Oke, Kak Sila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.